seperti saya, yaitu jaket kuning. Ya, jaket kuning meresahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita jumpa lagi di channel saya, channel kesayangan kita bersama, tentang sharing motivation G2G Korea Selatan. Kita sedang bersama orang nomor satunya Ansong. Ini dia Pak Nurul Zaman. Nurul Zaman apa Nurul Zaman? Nurul Zaman. Nurul Zaman. Beliau adalah orang nomor satunya Ansong. Dia ketuanya DKM Masjid Nur Hidayah. Kita akan berbincang-bincang di sini untuk informasi, untuk sharing teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang ada di rumah, tentang informasi yang ada di Korea. Makasih Ya, sudah sama-sama. bisa mengikuti channel saya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selama ini sehat karena kebetulan pabriknya juga lagi sepi, jadi ya banyak waktu nganggur. Iya, iya. Pertama yang saya akan tanyakan yaitu proses G2G Korea dulu tahun berapa? Dulu ya sekitaran tahun 2013 itu ikut ujian. 2013 berarti ya. Berarti Nunggu kurang lebih ini tahun 2023 ya guys ya. Berarti dia berapa tahun Bu? beliau itu udah re-entry berarti Nah, berarti ya. re-entry. Tahun pertama itu berangkat ujian berarti. Ujian 2013, terbang 2014. Terbangnya 2014. Sudah waktu 1 tahun berarti. Kurang lebih 1 tahunan. Iya. Terus terbang 2014. Habis itu 2019 pulang, habis kontrak, re-entry 4 tahun 10 bulan. Nah, itu ada proses pindah kerja nggak pas waktu? Enggak, kalau dulu belum ada peraturan yang kayak sekarang. Kalau dulu re-entry emang harus nggak pernah pindah selama 4 tahun 10 bulan. Terus masih satu perusahaan. Kalau sekarang kan peraturan berubah-berubah sesuai kebutuhan orang Korea juga kan. Nah gitu guys, di sini di Korea itu peraturan itu Berubah. apa ya, sering berubah-ubah gitu. Jadi tidak mesti seperti itu terus tidak seperti Terus itu. kalau dulu perusahaan yang banyak karyawannya kan nggak bisa re-entry itu. Sekarang perusahaan yang lebih dari 99 orang karyawannya itu bisa re-entry. Terus kalau sekarang peraturannya minimal 1 tahun di pabrik yang terakhir itu bisa re-entry. Iya. Minimal 1 tahun itu bisa re-entry. Lebih enak. Berarti re-entry di rumah berapa bulan? Tergantung sih. Sampai itu. Saya itu dulu kurang lebih 4 bulan, kurang seminggu. Berarti beliau itu 2019 selesai ya, selesai kontrak 4 tahun 10 bulan, terus nunggu re-entry-nya itu Prosesnya 4 bulan di rumah prosesnya, terus berangkat lagi di pabrik yang sama, gitu ya. Terus waktu yang pertama kerasan nggak? Kalau dulu ya Biasanya kan lama kan nggak kerasan kalau guys. dulu selama 5 tahun itu ya saya batin. Soalnya dulu kan peraturan 5 tahun nggak boleh pindah, itu bisa re-entry. Saya dulu kan caranya re-entry, jadi kerasan betah ya kata batin selama 5 tahun itu. Ada ancangan pengen re-entry. Ya kayak sekarang peraturan dibikin enak, malah banyak yang pindah. Langsung pindah. Kalau dulu kan banyak sebelum pindah itu mikirnya hampir mungkin 10 kali mikir pindah itu. Satu, daripada nanti pindah nggak bisa re-entry kan, re-entry tes lagi susah, saingannya banyak. Jadi banyak big perbandingannya, jadi daripada nanti dites lagi belum tentu lulus kan. Kan. Berarti takutlah nanti kalau pas CBT nggak lulus atau nggak lulus gitu ya. Saingannya kan banyak. Oke, berarti beliau berangkat lagi re-entry di tahun 2019 masih tetap ya tahun 2019 berarti ya. 2019 pabrik yang sama. Itu pas waktu sampean kita mundur lagi pas waktu ujian waktu dulu itu modelnya PBT apa CBT? Saya masih tulis ya? Masih PBT. Masih PBT. Nah, tahun setelah saya itu baru CBT. Ada CBT. Kalau saya itu masih PBT,
Terus PBT juga masih nggak kayak tahun sebelum saya kan, pakai sistemnya hafalan. Pas lagi sampai sistemnya hafalan. Enggak, kalau saya udah berubah dari awal 2013 itu sistemnya udah nggak kayak 2012, 11 kan masih bisa soal-soal lama itu masih dihafalin. Kalau saya udah berubah semua, makanya nilai sendiri gitu ya. Nilai maksimal kelulusannya itu minimal 120. Kalau sebelum saya kan 150. Iya. Karena kebetulan sistemnya dirubah, jadi di poinnya direndahin. Maka dari itu sampai takut lah, ada ketakutan ya barangkali nanti pindah terus kerja terus nggak bisa re-entry. 2016, 17 kalau nggak salah kan sempat nggak ada tes kan. Terus ada tes lagi, nilainya harus berapa itu 160-an lah. Itu baru bisa lulus. 2017 itu ketat banget. Di prosesnya sampai 1 kali ujian langsung lulus. Alhamdulillah lulus. Belajarnya berapa bulan? Belajarnya kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun belajar. Terus ujiannya ikut ujiannya. 6 bulan setelah belajar. Soalnya saya dulu nggak ngerti bahwa dulu kan kalau tes kuliah setahun sekali adanya di bulan 5 apa enggak? Iya. 6 kalau dulu itu setahun sekali, bulan 5 6 yang PBT. Iya. Saya nggak ngerti kayak gitu, cuman saya cuma daftar ke LPK itu bulan 8, lulus Desember lah, ada tesnya tahun depan bulan 4 atau bulan 5. Jadi makanya sempat nganggur. Belajarnya itu berhenti gitu. Belajarnya rampung, berhenti kan. LPK tetap buka kelas. Yang kelas yang udah lulus ini ya udah, nganggurin selama berapa bulan itu buat nunggu tes. Jadi ya pas tes, tapi sebelum bisa pas tes kan sebelum tes itu sebulan itu di waro-waro lah, di tryout terus sama LPK. Ya tahu lah. Bayar juga, bayar lagi maksudnya. Nah, ngomong-ngomong nih yang biasa ditanyakan sama subscriber di sana, biaya berangkat ke Korea berapa pas waktu sampai tahun 2013? Tahun 2013 itu pas saya itu dulu kurang lebih 25-an. Itu lewat LPK ya? LPK. Makanya nggak usah di itu. Kan, kalau dulu tergantung kita bijak pilih LPK-nya. Tiap LPK beda-beda ya guys ya. Jadi tidak semuanya mentarget harga segitu. Jadi sebenarnya yang mau ikut LPK bisa cari-cari LPK yang mungkin ada yang lebih murah, bisa masuk ke sana. Lebih pintar memilih LPK. Lanjut, ini yang re-entry yang kedua, beliau ada di pabrik yang sama lagi. Berapa tahun di pabrik yang sama ini yang re-entry? Wah, gila, 3 bulan. 3 bulan yang pindah-pindah. Nah itu soalnya pinter guys. Soalnya kan batu loncatan. Ya, itu juga soalnya kan kalau ibarat granat itu tinggal meledak 3 bulan itu. Memendam rasa 5 tahun itu dulu sabar, disabar kuat-kuatin. Nah, sekarang udah bisa terbang lagi, udah nyampe di Korea lagi, baru tuh diledakin sekalian bomnya. 3 bulan pindah. Tapi dipersulit ya sama sempat ya iyalah. Namanya habis kalau orang tuh kalau kita habis nolong terus dilawan gitu ya kan, dia marah ya. Tapi pinter-pinternya itulah orangnya yang mau pindah ya guys ya, untuk mengambil hatinya si Sajang lah. Tapi memang kebanyakan kalau nggak bisa kalau biasa. Kalau udah ditolong terus dia mau keluar ya memang susah itu. Susah. Kecuali pabriknya bangkrut, pabriknya sepi, itu mungkin bisa ya guys ya. Kalau ini ya tinggal orangnya pinter-pinternya aja melobi Sajangnya. Terus setelah pindah di pabrik yang pertama itu yang 3 bulan itu kemana lagi? Pindah di pabrik yang kedua itu setahunan. Masih daerah sama, daerah Yongin situ. Daerah Yongin. Masih satu daerah. Di daerah Yongin ya, terus ke Yongin lagi. Soalnya dulu pas pindah itu rencananya saya dapat pabrik yang dekat masjid, biar tiap hari bisa ke masjid. Lah di Yongin itu jauh ya? Ada masjid di Yongin? Ada, itu yang pabrik kedua itu dekat, makanya hampir tiap hari itu ke masjid. Kayak sholat Isya itu. Enggak betah. Bayarannya sigep. Sigep itu apa? Sigep itu bayarannya kita tuh dihitung per jamnya kita kerja itu. Jadi sehari itu enggak dihitung sebulan sama dia, kita kerja berapa hari itu ya dibayar. Jadi enggak tunggu. Kalau ada sigep ada workup ya. Di Korea itu ada sigep sama workup. Kalau workup itu dia udah
kita merah, tanggal merah kita libur Jusok Solal itu ya emang World Cup-nya sesuai yang ditentuin dong Bu, 2 juta ya 2 juta. Pemerintah ya. Tapi kalau sigap ya enggak, libur Solalnya makin panjang liburnya, kita makin basicnya enggak ada. Enggak ada ya. Gitu, hitungnya per jam soalnya. Misalkan 1 jam 10.000, saya jam kerjanya sebulan itu dapat. Berarti kita 50 tahunya sigap atau World Cup di mana? Ya pas slip gaji. bisa slip gaji, kalau enggak pas meeting itu. Meeting. Pas meeting tanyain kalau ada orang Indonesia ya tanyain, Mas, sini gajinya World Cup apa sigap? Gitu. Ya. Kisahnya seperti itu guys, harus seleksi mencari pabrik yang sigap atau World Cup. Harus sabar kalau gitu, jangan pengen buru-buru kerja, akhirnya dapat pabriknya kurang cocok, kurang pas, nanti pindah lagi. Masih mending. Tapi ada kelebihan kekurangan nggak sigap sama World Cup? Kalau sigap biasanya ada tunjangan, tapi masih tetap kalah sama World Cup. kalah sama World Cup. Berarti harus startnya yang World Cup aja ya. Yang World Cup. Soalnya kalau sigap kayak suatu santi pabrik nggak ada kerjaan, jam 2, jam 11 itu suruh pulang ya kita cuma untuk biaya berapa jam itu. Dari jam masuk kerja misalkan jam 8 sampai jam 11 itu berapa? 3 jam ya udah. 3 jam. Oh iya. Berarti pabrik saya itu masuknya World Cup. World Cup. World Cup. Terus itu berarti 1 tahun tak berjalan. 1 tahun ya. Sengaja tak bikin 1 tahun soalnya biar dapat gaji gem. Kalau saya tahu itu pas bulan tak gajiin pertama, gaji kedua kok sigap, kok sesuai pas interview saya ditipu hitungannya itu. Lah kebetulan yang saya interview itu kebetulan yang saya meeting itu orangnya keluar, saya kerja baru sebulan dia keluar orang kantor itu, makanya bingung saya itu minta penjelasannya loh dulu kan gep, maksudnya ngomongannya pas interview di situ nggak ada orang Indonesianya. Ada, cuma pabrik baru saya ambil itu, makanya saya bingung itu mau pertanggungjawaban sama siapa, kalau orangnya keluar ganti orang baru lagi nggak ngerti maksudnya. Makanya itu nggak ada yang bisa ditanyain. Iya, makanya gitu ya setahun lah jajal. Terus keluar lagi. Bersulit lagi nggak? Enggak, biasanya kalau pabrik kalau pabrik kedua ketiga itu biasanya nggak persulit. Kecuali pabrik yang pertama emang dari nol ngambil itu biasanya pabrik yang emang bener-bener dia tuh nyari karyawan pindah di sini nggak bisa, susah gitu, kayak nyari pindahan gitu, dia pabriknya kurang menarik apa enggak dari segi gajinya pun orang pindah itu nggak mau gitu, makanya susah kalau kebanyakan pabrik itu nggak mau yang ngambil dari nol. Misalkan pabrik yang ngambil dari nol langsung dari negaranya langsung itu biasanya pabrik itu nggak laku kalau buat orang pindahan. Orang pindahan kan meeting kan pasti nggak laku itu pabrik. Makanya sebisa mungkin dipertahanin gitu. Karena pabrik itu juga kayak gitu nggak mau menerima yang pindah. Nah, bisa mungkin ya satu pabriknya bagus karena pengennya karyawan yang visanya panjang. Kalau pindahan kan mungkin visanya paling setahun 2 tahun mungkin. Terus kedua bisa jadi kayak tadi orang pindahan meeting itu nggak mau gitu, dari lihat bangunan bisa jadi, terus lihat jadi orang-orangnya bisa jadi kan, jadi nggak mau. Setelah 1 tahun di situ pindah lagi di mana dapatnya? Yang ini pindah lagi di Ansong, pindah kota itu di Taipo. Oh iya, berarti ada. Berarti udah banyak banget pindahnya ini. Saya dulu tuh 1 tahun udah pindah 3 kali. Udah diomongin sama Lotomo juga, ini majimak ngomongnya kan. Berarti ini udah tiga kali ini yang nepes ini ya. Udah 3 kali. Yang pertama tuh pabrik lama, kedua pabrik yang di Yongnya 1 tahun itu, terus yang ketiga di Taipo yang ini. keempatnya kan 3 kali pindah maksimal. Berarti kayak gitu ya, di sini peraturannya maksimal 3 kali pindah. Berarti keempatnya itu udah terakhir. Oh itu. Berarti yang ketiga kali itu di pabrik Taipo di Ansong. Iya. Berapa tahun? 4 bulan. 4 bulan toh. Oh, bentar banget ini, kenapa? Karena berat ya? Bukan berat, capek juga. Habis itu berarti berat. Iya. Perbandingannya antara saya kan di Rekom juga kan, sama Kang Kolil. Di Rekom ini pabrik mau masuk ke sini. Itu yang terakhir ini maksudnya. Nanti sama dokter kan jauh. Jauh lah ibaratnya 150 lah. 100 ini 50. Ya saya pilih yang 100. Ngapain bertahan lama-lama di sini? Toh ini peluangnya masuk sini kan susah. Habis itu peluangnya hampir nggak tiap tahun ada. Makanya saya langsung berhenti di sini, pindah ke sini. Nah itu dari pabrik yang
Pak Taipo itu pindahnya bersulit lagi. Gampang. Oh, Kalau itu iya, biasanya kalau pindahan itu sekali pindah itu pabriknya gampang pindah lagi. Soalnya mungkin dia juga ngambil pindahan sih. Tapi ada juga yang susah. Jadi ini yang terakhir di pabrik mana lagi? Neotis itu pabrik CNC. Ini yang terakhir ini udah nggak bisa pindah lagi ya guys ya. Soalnya pabrik idaman juga. Kalau dulu idaman sekarang wah lagi terburuk. Nah gitu guys. Di sini Sekarang, yang tadinya pabrik yang katanya idaman sekarang bisa down itu juga ada guys. Enggak mulus lah, sama sama perjalanan kita juga. Pokoknya di Korea itu tidak seindah dramanya guys. Pokoknya tidak seindah apa yang ada diceritakan di YouTube yang cuma enak-enaknya aja. Makanya di sini saya ingin realnya di Korea itu seperti apa. Nah, terus katanya sampai juga dapat rekomendasi di pabrik ini ya, Kang Khalil itu. Iya. Emangnya bisa ya pabrik-pabrik seperti itu? Bisa. Yang penting ya posisinya yang direkom yang nganggur, yang penting kan yang nganggur. Tapi prosesnya tetap penuh dong Bu. Prosesnya tetap penuh dong Bu. Cuman kita tinggal motoin ID card sama paspor lah, sama pabrik yang mau rekom. Nanti orang yang dari pabrik itu dia nyari data kita di notongnya. Semisal dia dikirimin orang yang selain kita kan dia cancel terus sampai dapat fan-nya yang mau direkom itu. Ini sekarang udah berapa tahun di? Wah, kursi hampir 2,5 tahun. Iya. Udah mau habis. Udah mau kontrak. Habis kontrak setahun 10 bulan lagi, baru perpanjang. Oh, 1 tahun 10 bulan lagi. Hitungannya 2 tahun lah. Itu baru memperpanjang periode yang akhir itu. Perpanjang ini sebetulnya ada kesempatan pindah 2 kali lagi. Kalau di Korea itu 3 tahun pertama itu kesempatan 3 kali pindah. Habis perpanjang 1 tahun 10 bulan itu bisa pindah lagi 2 kali lagi. Oh gitu. Hitungannya 5 kali. Berarti kontrak yang pertama itu 3 tahun, 3 kali itu pindah. boleh 3 kali pindah. Yang terakhir yang keempat itu. Terus yang tambahan kontrak 1 tahun 10 bulan itu 2 kali pindah lagi. Berarti enak ya guys ya di sini. Maksudnya ya bisa pindah-pindah. Milih-milih lah. Terus yang ini udah apa yang di notis ya, yang di notis sampai kan udah mengalami berbagai pengalaman lah. Iya. Apanya sampai juga sekarang bisa merekam juga ya. Ya kalau hebat juga dia. Sebetulnya kalau buat bisa rekom itu siapa aja bisa gitu. Enggak. Jadi gini, kita ini tergantung kita seberapa dekatnya sama atasan kita kan di pabrik itu uang sebenarnya. Jadi sampai deket banget sama mandornya saja. Mandor. Kalau pabrik gede semacam net sini dia nggak ngerti sajang. Oh gitu. Nggak ngerti sajang. Jadi cuma ngerti paling tinggi itu ngertinya bujang doang. Gitu. Paling mandor hubungannya tiap hari nggak sajangnya pernah main itu nggak pernah. Paling sekali dia ikut nah salutnya itu bos di sini tuh ikut makan bareng di Siktang gitu salutnya. Jadi nggak risih lah. Dia makan bareng di Siktang sama pekerjanya itu nggak risih. Udah berapa orang yang direkom sama sampean? Sekarang kurang lebih 6. Keren guys. Ini kalau orang Korea yang rekom itu dapat 500. Dikasih sama pabrik. Masih sampai dapat 500. Nah temen saya kan usul. Katanya nggak bisa, soalnya saya itu orang asing. Gitu. Terus diusahain sama mandor, tetap aja ngomongnya nggak orang asing. Soalnya kalau orang asing itu gampang ngomongnya. Kalau orang Korea itu paling biasanya yang nggak betah itu seringnya nggak betah. Makanya dikasih embel-embel duit itu. Orang Korea kadang 5 minggu, 4 minggu itu keluar lagi. Kalau orang asing kan ini keluar, begitu keluar langsung masuk lagi orang baru kan rata-rata biasanya orang asing itu nggak betah itu setahun, bertahan setahun. Tapi kalau orang Korea nggak betah ya baru masuk kerja 2 jam langsung pulang. Gitu. Nggak main lama-lama kalau orang Korea. Jadi sampean ngerekom teman-teman itu dapat uang dari mandor? Enggak, usahain tapi nggak dapet. Berarti nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa. Saya cuma ikhlas aja lah membantu. Gitu, kirain dapat. Kalau dapat ya enak. Lagi makanya
Iran tuh kayak gitu, soalnya ada yang Dapet. bilang kayak gitu. Iya, Dapet. makanya dulu pas Sofian saya semangat kan, kirain dapat Ternyata cuman enggak. dapat. Jadi sekarang ya udah, yang ada orang minta tolong ya tak bantu. Ya terbantu teman ya, nanti apa cari mandor Iya, aja gitu lah ya. Kebetulan minta tolong, terus yang nganggur di sini kan kasihan juga, biar jadi jamaah sini lah. 6 orang ya, udah dapat 6 orang lah. Kalau 500 berapa? Lumayan kan. Ternyata kosong doh. Kosong. Ayah. Nah, terus lagi ini dengar-dengar sampai lagi proses berubah visa Iya, pengennya. Nah, hebat ya guys, udah berapa tahun berarti 10 tahun? 9 tahun, 9 tahun ini. bisa 2 tahun lagi pengen bisa ya. Total dari yang pertama sampai sekarang 9 tahun. Iya, 9 tahun kurang. Iya, berarti ini lagi proses lagi berubah visa antara F7 sama F2. Iya. Itu prosesnya apa aja? Kalau dibilang yang lebih mudahan itu mudahan F2. Mudahan F2 soalnya cuman topik 3 sama level 3. Kalau harus itu ikut belajar topik itu ya yang di programin sama imigrasi. Terus syaratnya sama gaji setahun minimal itu 28 juta. Total semua setahun itu lebih dari 28 juta, itu termasuk syarat ketiganya itu kita harus pindah ke daerah yang kurang penduduk, daerah yang kecil lah, bukan industri lah, bukan daerah industri lah istilahnya. Itu makanya dimudahkan ganti visanya. Ini dulu lagi proses guys, jadi Iya, kita nanti doanya. tunggu hasilnya seperti 3 bulan apa. depan. Iya. Nanti tunggu hasilnya, nanti kita coba review lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih Oke, sama-sama. Pak Nurul Zaman, Kang Nurul Zaman ya. Jadi orang nomor satunya di Ansong. Semoga bisa selamanya. Pengennya sih Yansong, itu pengennya. Iya. Itu juga biar nggak pindah. Biar bantu Ansong terus. Iya. Terima kasih. Ya, Sampai jumpa teman-temanku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.